Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di channel Belajar Engineering. Video kali ini merupakan sesi pertama dari rangkaian video menggambar instalasi listrik menggunakan Autodesk Revit. Namun untuk video kali ini akan dijelaskan mengapa menggunakan Autodesk Revit sebagai tool untuk menggambar instalasi listrik. Mengapa tidak menggunakan aplikasi CAD atau aplikasi turunan dari Autodesk lainnya seperti AutoCAD untuk dijadikan bahan pembelajaran menggambar desain instalasi listrik. Perlu kita ketahui semua teman-teman bahwa Autodesk Revit merupakan aplikasi yang berbasis BIM atau biasa disebut dengan Building Information Modeling. Nah, apa itu Building Information Modeling? Building Information Modeling merupakan sistem desain bangunan yang pada saat pengerjaannya terintegrasi dari tahap ke tahap, mulai pada saat mendesain bangunan hingga saat penyajiannya. Nah, terkhusus untuk topik kita kali ini, mengapa menggunakan Revit sebagai tool untuk mendesain sebuah instalasi listrik pada bangunan, industri, atau pabrik. Nah, Revit sendiri memiliki fitur khusus untuk sistem kelistrikan pada bangunan. Revit mampu mengkalkulasi secara total daya yang dibutuhkan pada bangunan yang kita desain. Revit bahkan mampu menghitung daya yang dibutuhkan per bagian atau per ruangan, per lantai, atau per grup pada bangunan yang kita desain. Selain kalkulasi secara matematis terhadap daya yang digunakan pada bangunan, Revit juga menampilkan keadaan atau posisi komponen listrik secara virtual 3 dimensi dengan sangat presisi. Dalam melakukan revisi atau pengeditan pun dapat dilakukan dengan cepat dan pada saat itu juga. Nah, kelebihan-kelebihan dari aplikasi Autodesk Revit ini dalam proses penginstalasi listriknya, yaitu yang pertama, dalam proses mendesain itu lebih efisien. Kemudian dia sudah berbasis Building Information Modeling, yaitu dengan adanya sistem family yang ada di dalamnya, sehingga secara otomatis sudah terinclude dengan aplikasi itu sendiri, di mana ini merupakan sistem elemen-elemen dasar untuk membentuk suatu bangunan yang sistem family ini juga terdapat yang namanya bersifat loadable family. Apa yang dimaksud dengan loadable family itu yaitu family yang sudah file yang ada di dalam aplikasinya atau bisa kita unduh melalui halaman-halaman web yang berbasis BIM itu sendiri, sehingga memudahkan kita untuk menambah komponen-komponen yang sesuai kita inginkan. Di sisi lain, jika komponen-komponen tersebut tidak tersedia di dalam aplikasi ataupun di dalam web manapun, Revit juga menyediakan fitur In Place Family, yaitu elemen yang unik karena dia dibuat berdasarkan kebutuhan yang hanya pada bangunan tertentu. Jadi ketika kita membuat project dan pada project itu membutuhkan komponen-komponen tertentu yang unik, kita bisa membuatnya secara independen melalui fitur In Place Family. Namun di sisi lain, tentu saja karena fitur-fitur yang lengkap, harga untuk pembelian aplikasi ini 40% lebih mahal dibandingkan aplikasi AutoCAD. Ya, wajar saja karena memang fitur yang disediakan juga lebih lengkap dibandingkan AutoCAD. Namun Autodesk juga menyiapkan proses instalasi yang free untuk pelajar, kalau tidak salah lisensinya hingga 3 tahun. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengapa menggunakan Autodesk Revit sebagai bahan pembelajaran untuk membuat instalasi listrik. Namun yang harus saya jelaskan lebih lanjut di sini yaitu
mengapa apa perbedaan mendasar dari Autodesk Revit dengan aplikasi AutoCAD? Sebenarnya untuk membuat desain instalasi listrik juga aplikasi AutoCAD juga mampu untuk mengerjakan sistem tersebut. Sebagaimana di sini halaman Autodesk, dia menjelaskan apa perbedaan mendasar antara BIM dan CAD itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa BIM atau Building Information Modeling adalah aplikasi yang pada saat pengerjaannya itu terintegrasi dan dibuat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, di mana informasi pada tiap komponen tersebut reliable, artinya tersedia yang sudah tersedia dalam proyek yang di dalam proyek konstruksi dan pada saat penyajiannya. Artinya mulai dari kita mendesain, kemudian mempresentasikan hasil atau laporan dari atau biasa kita sebut bill of quantity. Nah, itu semuanya sudah include di dalam aplikasi ini. Adapun aplikasi CAD atau computer aided design drafting adalah lebih mudah digunakan untuk merepresentasikan sebuah desain bangunan atau sistem yang ada pada bangunan. Nah, di sini dalam bangunan desain, CAD itu lebih diperuntukkan untuk sebagai drafting tool seperti AutoCAD untuk membuat garis atau lengkungan yang merepresentasikan bangunan yang didesain. Artinya apa? Di sini memang CAD dia fungsi dan tujuannya adalah sebagai drafting, yaitu merepresentasikan keadaan bangunan atau sistem yang ada di dalam bangunan. Adapun BIM atau Building Information Modeling itu diperuntukkan untuk memvisualisasi secara virtual 3 dimensi keadaan yang ada pada proyek yang kita sedang kerjakan. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut di sini ada contoh dari gambar yang didesain oleh CAD, aplikasi AutoCAD, yaitu gambar PNID atau singkatan dari Piping and Instrument Diagram. Ini adalah sistem yang ada di dalam suatu industri yang merepresentasikan keadaan sistem tersebut, di mana terdiri dari garis yang merepresentasikan alur pipa dan flow atau jalur atau flow dari pipa tersebut menuju ke suatu komponen-komponen yang merepresentasikan di existing pada plan atau industri tersebut. Sehingga di sini lebih detail dilihat komponen-komponennya, arahnya kemana, kemudian sistemnya berfungsi seperti apa. Nah, biasanya juga gambar PNID ini ditransfer juga ke dalam bentuk control system, karena ini semuanya adalah komponen instrumentasi yang dikontrol di dalam control room di dalam suatu plant atau industri tertentu. Maka gambar ini direpresentasikan ke dalam komputer atau biasa disebut dengan HMI, Human Machine Interface, untuk meng-on-kan atau meng-off-kan atau memonitoring data-data yang ada di dalam sistem yang ada di dalam yang sedang berjalan di dalam industri tersebut. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa gambar CAD dan gambar BIM itu memang dia fungsinya berbeda dan tujuannya berbeda, meskipun sama-sama merepresentasikan keadaan bangunan atau sistem yang ada pada bangunan tersebut. Saya rasa ada
kalau kita mengatakan yang satu lebih baik dibanding yang lainnya juga kurang bijak menurut saya, karena masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang khusus. Jadi seperti itu kira-kira perbedaan yang mendasar antara aplikasi Autodesk Revit dibandingkan dengan aplikasi AutoCAD. Namun untuk memulai dari project, untuk menghitung segala macam quantity, bill of quantity-nya atau biasa juga disebut dengan RAB, rencana anggaran biayanya, itu lebih mudah menggunakan aplikasi Autodesk Revit. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, untuk video selanjutnya akan disajikan bagaimana mendesain suatu model rumah sederhana untuk dipersiapkan sebagai dasar instalasi sistem kelistrikannya. Oke, sampai di sini video kali ini. Baik semuanya, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya.